Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. 86 tahun sampai buka franchise. Paham maksudnya? Menikah dengan Hajar. Yang ini jangan diikut, Pak. Karena bapak-bapak ini pandai mengalihkan ceramah saya. Ternyata Allah mau tunjukkan kuasanya. Setelah umur Ishak 13 tahun, 86 tahun umur Ibrahim, lahir Ishak. 86 tambah 13, 99 tahun umur Ibrahim, baru lahir Ishak. Umur 86 tahun Ibrahim, lahir Ismail. Setelah umur Ismail 13 tahun, 13 tambah 86, 99 tahun umur Ibrahim, baru lahir Ishak. Bahasa Arab Yidhak, bahasa Ibrani Yitzhak. Idhak artinya ketawa. Ketawa Ibrahim saking lucunya perbuatan Allah terhadap dirinya. Semua orang mengatakan istrinya mandul. Sarah mandul, nggak akan punya anak. 13 tahun setelah punya anak dari Hajar, baru Allah kirimkan. Allah cuma ingin berkata, aku mudah untuk melakukan itu. Kalau sesuatu yang biasa, kau tidak nabi. Biasa saja. Tapi ini yang luar biasa. Pak Ustadz, saking beratnya hidup ini, kalau gitu saya nggak usah yang luar biasa lah. Masuk surganya nggak usah VVIP lah, kaki 5 aja nggak apa-apa Pak Ustadz. Emang hidup bisa request? Enak betul kalau hidup request. Hidup ini bukan kata kita, hidup ini kata Allah. Kita tidak bisa minta apapun. Kita ini seperti kal mayyit baina man yaghsiluhu, seperti mayat yang dimandikan orang yang sedang memandikan jenazah. Coba lihat mandikan jenazah. Bagi yang sudah pernah mandikan jenazah, alhamdulillah. Bagi yang belum, mudah-mudahan nanti sore ada yang meninggal, praktek. Tangannya dibelok kanan, hidungnya ditusuk pakai kapas, nggak ngelawan. Begitulah kita di antara takdir permainan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim merasakan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Ta'ala ingin Ibrahim berada pada maqam level ridha. Tapi ridha dia tidak membuat dia tidak berusaha. Ridha dia tidak membuat dia tidak berdoa. Dia tetap berdoa. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi-nabi berdoa. Ini baru hijrah 2 hari, nggak mau berdoa lagi. Kau nggak berdoa? Terserah Allah aja Ustaz. Siapa ente nggak berdoa? Kenapa ente nggak berdoa lagi? Nggak diterima-terima Pak Ustaz, nggak kabul-kabul Pak Ustaz. Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah ngadap ke Baitul Maqdis. Orang Yahudi ngejek. Tuh, masa dia sholat ngadap ke tempat ibadah kita di Palestina? Kenapa nggak ngadap ke Ka'bah? Allah mau nguji Nabi. Akhirnya mata Nabi mendongak ke atas. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat wajahmu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan menghadapkan arah kiblat sesuai yang kau inginkan. Turunlah ayat di bulan Sya'ban. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berapa lama Nabi menghadapi ejekan, cacian, makian, bully dari haters Yahudi itu? 17 bulan. 17 bulan, 16 sampai 17 bulan dicaci maki. Barulah pindah arah sholat ke arah kiblat Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Ada ujian. Padahal kalau mau, Nabi Muhammad itu tinggal berdoa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, ku kasih ya Muhammad. Tapi bukan masalahnya kemauan kita, tapi kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan orang hijrah selalu memaksa Allah untuk mengikut keinginan dia. Dianggapnya Allah itu tukang legalisir. Dia mau, kita mau fotokopi ini diakui oleh dinas pendidikan. Karena kita mau fotokopi ini diakui dinas pendidikan, kita bawa ke kepala sekolah supaya dilegalisir. Kita anggap Allah tukang legalisir. Kita mau, lalu kita paksa Allah ingin mengikuti kemauan kita. Ketika Allah tidak mengikuti kemauan kita, kita katakan, tak bermakna hijrahku. Hijrah apa hijrahmu? Ini penting memahami pemahaman yang benar. Hijrah adalah ketika Ibrahim berkata, Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan condong kepada Allah. Selama ini condongnya kepada ayah, selama ini condongnya kepada anak, selama ini condongnya kepada harta, selama ini condong itu apa sih Pak Ustadz? Miring. Miring itu apa sih Pak Ustadz?
Cenderung. Cenderung itu Pak Ustadz, pahamilah sendiri, payah betul ceramahnya. Selama ini miringnya, cenderungnya, condongnya kepada materi, kepada dunia. Setelah itu dia cenderung mengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang orang selalu berpemahaman, kalau saya sudah pindah, Allah sudah pilihkan saya jalan, maka Allah berikan saya yang mulus-mulus, yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, yang mudah-mudah saja. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Makanya namanya kita sebut 4 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim tidak pernah hidup di zona aman. Dalam perjalanan hidup Ibrahim, dari mulai pindah dari Babel, asalnya Ibrahim itu di Babel. Babel itu Babilonia, bukan Bangka Belitung. Dari Babilonia mau pindah ke Palestina, diperiksa di perbatasan. Di perbatasan diperiksa. Di situ ada seorang penguasa yang mengambil siapa saja yang punya istri yang bagus, cantik, cakep, diambil sama penguasa. Jadi memang penguasa ini unik-unik hobinya. Dia anak gadis nggak mau, bini orang aja mau dia. Maka ketika Ibrahim pindah lewat di situ, pas ditanya Nabi Ibrahim, ini perempuan ini siapa? Kata Nabi Ibrahim menjawab, ukhti, my sister. Ini saudari saya. Setelah lewat pemeriksaan, Sarah komplain. Aku kan istrimu, kata Sarah. Kenapa kau bilang aku saudarimu? Ukhti fil iman, saudaraku seiman. Karena kalau aku jawab istriku itu penguasanya jahat, nanti kau diambilnya. Ini menjadi jawaban bagi ibu-ibu. Mana tahu kebaca HP bapak, atau pas lagi jalan di mall, ini siapa? Ini saudari saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada maqam. Apa tujuan Ustadz bercerita tentang Nabi Ibrahim? Supaya ketika kita menyebut nama Ibrahim, kita tahu bahwa Ibrahim tidak pernah berada pada zona nyaman. Berhadapan dengan ayah kandung, lulus. Berhadapan dengan orang. Ring 1 lulus, sekarang ring 2. Masyarakat sekitar. Penyembah berhala. Masuk Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam. Dia ambil itu kampak, dia hancurkan berhala-berhala yang kecil. Begitu mereka pulang dari kebun sore, mereka lihat hancur semua. Mereka sudah tahu ini pasti Ibrahim yang melakukan. Ini pasti Ibrahim punya kerja, walaupun waktu itu belum ada CCTV. Mereka sudah tahu ini Ibrahim. Mereka tangkap Ibrahim, mereka tanya, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Saya biasanya kalau lewat makanan hilang konsentrasi, kecuali di pengajian ini, karena sudah dibuat kenyang duluan. Nah ini pelajaran juga untuk majelis yang lain, makan dulu baru ngaji. Jadi kita lebih fokus, bukan? Luar biasa pengajian Nasrani. Luar biasa. Iya. A'anta fa'al, datang semua ayat-ayat al-Qur'an. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ibrahim dengan tenang menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini bukan aku, tapi berhala yang paling besar. Dia ambil itu kampak, dia gantungkan di leher berhala yang besar. Yang melakukan bukan aku. Terus siapa? Itu yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak orang untuk berpikir secara rasional. Tapi biasanya orang, kalau dia kalah secara otot, salah secara otak, dia akan main otot. Kalah dengan argumentasi otak, maka dia mainkan otot. Akhirnya ditangkap Nabi Ibrahim, mereka kumpulkan semua kayu-kayu, mereka akan bakar. Apa kata penguasa? Harriquhu, bakar dia. Bakar Nabi Ibrahim. Lalu kemudian di situ mukjizat baru datang. Mukjizat datang di akhir cerita. Sama kayak film India. Polisi selalu datang di akhir. Di akhir itu baru terjadi mukjizat. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk. Api yang tabiatnya membakar, panas, menjadi sejuk. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Andai tidak ada kata salam, sudah mati Nabi Ibrahim kedinginan. Iya, betul. Andai Allah hanya berkata kuni bardan, wahai api jadilah engkau dingin, mati Nabi Ibrahim kedinginan. Ditutup Allah dengan salam. Salam sampai ke Pulau Jawa jadi selamat. Itulah makanya. Apa acaranya? Selamatan. Dan bahkan kabarnya
Yang naik ke bulan itu pun Neil Armstrong dengan selamat. Akhirnya selamatlah dia. Maka Allah ingin menempatkan Nabi Ibrahim, dia berhadapan dengan lingkungan sekitarnya juga selamat. Berhadapan dengan orang tua, ring satu, selamat, ridho. Berhadapan dengan lingkungan sekitar, selamat. Berhadapan dengan dirinya sendiri, bagaimana dia tidak punya anak, selamat. Berhadapan dengan apapun, dan ternyata setelah punya anak, ujian tidak selesai. Ujian tidak pernah selesai. Ustadz, kenapa ujian saya ini nggak selesai? Saya belum menikah Pak Ustadz. Ya, kita doakan ya, akhirnya menikah. Setelah menikah muncul pertanyaan. Orang tetangga saya sudah risau nih Pak Ustadz. Mereka nanya, kapan punya anak? Hidup ini tidak pernah selesai dari pertanyaan. Kalau saya mati selesai nggak Pak Ustadz? Masih ada pertanyaan liang lahat. Selesai itu nanti di surga. Jadi kalau ada orang berkata, saya sudah hijrah Pak Ustadz, kenapa masalah hidup nggak selesai? Kau mau cepat selesai? Biar ku selesaikan ini. Hidup ini tidak pernah selesai. Habis mati masih ada pertanyaan mungkar nakir. Habis itu masih ada azab kubur. Habis itu masih menunggu tiupan sangkakala bangkit tegak di padang mahsyar. Habis itu masih ada titian siratal mustaqim, timbangan amal, pemberian kitab. Nanti ketika masuk ke dalam surga, bertetangga saya dengan Ustaz Ridwan, disambut oleh malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, siapa? Abdul Somad. Siapa? Ridwan. Podo. Nah. Malaikat Ridwan orang Jawa. Jadi betapa kita ini selalu berprasangka menurut prasangka kita, dan kita ajak Allah untuk mengikut prasangka kita. Tidak begitu. Kita yang mesti ikut Allah. Makanya subuh tadi kita katakan, raditu billah, aku yang ridho menerima engkau ya Allah. Setelah aku ridho, aku berharap engkau juga ridho menerima aku. La ini jatama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk memudaratkanmu. Berkumpul semua orang di dunia ini untuk mematikanmu. La yadurruka, lan, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul ikatan dukun internasional, dari mulai David Copperfield sampai semua-semuanya yang lokal. Saya tidak sebutkan nama-nama yang lokal, saya takut mereka semuanya aliansi dukun se-Indonesia melaporkan saya ke Mabes. Saya mulai agak hati-hati ceramah sekarang. Berkumpul semua dukun-dukun santet untuk menyantet Abdul Somad. Kalau tidak, kata Allah, apakah akan terjadi? Tidak. Makanya kata Syekh Muhammad At-Mutawalli Asy-Sya'rawi, sehebat-hebat yang bisa dilakukan musuhmu adalah hanya menepati takdir Allah. Sehebat-hebat yang dilakukan musuhmu adalah menepati takdir Allah. Kalau tidak, kata Allah, maka tidak. Saya masih bingung Pak Ustaz. Masa perbuatan mereka itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah SWT? Tidak ada daun yang jatuh, tidak ada ranting yang patah, tidak ada yang mati, tidak ada yang tersakiti, tidak ada satupun yang terjadi di luar dari kuasa Allah. Siapa yang mengatakan bahwa itu di luar kuasa Allah, berarti rusak tauhidnya, rusak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kena, berarti itu juga adalah ujian, dan yang diinginkan Allah dari ujian itu adalah ridho menerima ketetapan Allah. Tapi jangan setelah ridho lalu tidak berubah. Kau sudah panggil Ustadz untuk meruqyah, enggak, saya ridho aja sampai mati Pak Ustadz. Ruqyah, panggil Ustadz Ridwan. Ustadz Somad bisa ruqyah? Bisa. Tapi kadang jinnya ada yang takut, ada yang enggak. Saya sedang jalan, pas lagi saya sedang jalan, saya waktu itu jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Pagi-pagi saya jalan, dipanggil sama qori, salah satu qori dari balik jendela. Ustaz Somad, ada apa? Saya bilang, ada qori'ah kerasukan setan. Saya mau pergi, saya kan nggak pernah meruqyah karena saya ceramah. Mau pergi, cuman gengsi, masa LCMA pergi meninggalkan. Ada apa? Saya bilang, ini saya lihat dia ruqyah, diambilnya botol, dia bacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Perempuan itu matanya melotot, ketawa cekikikan. Saya ambil air itu, saya baca kuat ke telinganya sebelah kanan. Laki-laki 2, perempuan 1.
Allahu la ilaha, kuat-kuat suara saya. Begitu selesai saya bacakan, sehat dia. Entah karena ayat itu atau karena dia terkejut, Allah alam. Tapi sejak itu saya tak pernah lagi meruqyah. Setiap ada orang minta ruqyah kerasukan setan, rumahnya diganggu, warungnya dikerjain, selalu saya serahkan ke sahabat-sahabat saya. Di antaranya yang menulis buku ensiklopedia ruqyah jin setan, namanya Ustadz Musdar Bustamam LC, orang Medan, tapi selalu juga ke Jakarta. Bisa tulis di Google Musdar, itu sekaligus endorse.